Kata Nabi, jangan menjadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Langsung Nabi tafsirkan kata imma'ah itu. Jadi tidak sulit buat kita karena langsung Nabi yang menerjemahkan, menafsirkan kata imma'ah. Imma'ah itu kata Nabi SAW, in ahsanan nas taqulun, in ahsanan nas ahsanna, wa in zalaman nas zalamna. Kalian berkata bahwa kalau orang-orang sedang baik, kami ikut baik. Kalau orang-orang sedang zalim, ya, dalam riwayat lain, wa in asa'an nas asa'na, orang-orang lagi jahat atau zalim, kita ikut jahat dan zalim. Itu imma'ah. Jadi berarti kata imma'ah di dalam bahasa kita adalah, gampangnya adalah ikut-ikutan. Ya, orang lagi apa ikutannya? Ikutnya lagi ngaji, kita ikut ngaji. Orang lagi belajar baca Quran, kita ikut belajar baca Quran. Orang lagi rame-rame tahfidz, kita ikut tahfidz. Orang rame-rame sholawat, kita ikut sholawat. Ya, jadi orang baik kita ikut baik. Kemudian kalau orang-orang sedang jahat dan zalim, kami juga ikutan mereka. Ya, orang lagi nipu, kita ikut nipu. Orang lagi berbohong, kita ikut bohong. Ya, orang lagi mengambil hak orang lain tanpa izin, itu pun dilakukannya. Dan seterusnya, itu adalah imma'ah, generasi yang ikut-ikutan. Dan kemudian Nabi sampaikan, walakin wattinu anfusakum. Semestinya bukan itu yang kalian lakukan. Semestinya adalah wattinu anfusakum. Mestinya biasakanlah dirimu selalu membersamai kebaikan. Itu wattinu anfusakum maknanya. Jadi dengan kebaikan itu kalian nempel terus, jangan kemana-mana. Ini kebaikan di mana? Tempel. Kebaikan pergi ke utara, pergilah ke utara, kan? Kebaikan pergi ke selatan, pergilah ke selatan. Selalu bersama dengan kebaikan. Jadi tempellah kebaikan dimanapun kamu berada. Wattinu anfusakum. Sehingga yang terjadi nanti adalah in ahsanan nas ahsantum. Kalau orang-orang baik, kalian memang baik. Dan kalau orang-orang jahat, maka kalian jangan ikut berbuat zalim. Itu wattinu anfusakum. Itu kata imma'ah. Adapun kata izzah mungkin lebih akrab di sebagian telinga kita. Generasi yang penuh izzah. Izzah itu punya beberapa makna sebenarnya. Dan ini maknanya diambil dari sisi bahasa ataupun dari sisi Al-Quran Karim. Maka begitulah Al-Quran. Dan ini keindahannya ketika Al-Quran berbahasa Arab, diambil dari bahasa Arab, akan sangat membantu makna yang sesungguhnya. Kata izzah, kata azza, itu sebenarnya punya beberapa makna. Di kata izzah, kata azza, sesuatu yang kuat, ya, yang kokoh, yang kuat. Dengan itu maka dia menang, dia kuat, dia kokoh, kata izzah. Makanya tanah itu kalau disebut azzaz, itu artinya adalah tanah yang susah untuk dicangkul, jadi saking kerasnya. Maka segala sesuatu yang keras, yang kuat, yang kokoh disebutnya izzah. Dengan itu maka kemudian artinya adalah dia mendapatkan kemenangan juga. Atau kata izzah, ini menarik, ya, kata izzah, kata syai' aziz, itu maknanya ternyata juga sedikit. Jadi kata izzah itu kalau boleh kita simpulkan menggabungkan dua hal. Satu, maknanya izzah itu sesuatu yang tinggi, yang besar, yang kokoh, yang menang, itu izzah. Tapi sekaligus maknanya sedikit. Bahkan di dalam Al-Quran kita tahu bahwa ternyata kemenangan itu tidak selalu dengan jumlah yang besar. Makanya ini juga pelajaran mahal, bahwa kalau mau jadi generasi izzah, itu yang harus diperhatikan bukan banyak-banyakan jumlah. Ini baru dari bahasa saja nih. Kata izzah itu saja mengandung makna, salah satunya adalah sedikit. Sesuatu yang aziz itu artinya sesuatu yang sedikit jumlahnya. Maka kalau kita ingin mencapai sesuatu yang tinggi, yang agung, yang mulia, kita generasi yang izzah, maka ya jangan berharap jumlahnya banyak orangnya. Itulah mengapa Al-Quran Karim memiliki kaidah yang luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit
berhasil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik, bahwa kata kam min fi'ah, kata kam itu berapa banyak, bukan pertanyaan ini ya, tapi ingin membesarkan sesuatu, artinya banyak sekali kejadian di dalam sejarah, sangat banyak di dalam sejarah Islam, bahkan sejak sejarah para nabi sebelumnya, kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar. Besar jumlahnya, besar perbekalannya, besar dananya. Jadi generasi Izzah tidak akan pernah berkecil hati di hadapan jumlah. Kasih catatan baik-baik itu, ya. Jadi kalau ingin menjadi generasi Izzah, jangan berhitung jumlah. Karena kata Izzah pun maknanya sedikit ternyata. Salah satu maknanya adalah sedikit. Nah, untuk kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, ada satu kata yang tidak boleh lepas sama sekali, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata izzah itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan satu-satunya sumber izzah. Makanya harus biiznillah. Dan sebenarnya ayat tadi itu kita tahu di dalam surat Al-Baqarah itu kan sebenarnya kisah tentang Talut, pasukan Talut, ini pasukan orang beriman yang di dalamnya ada anak muda yang bernama Daud yang kelak menjadi nabi. Kita tahu Nabi Daud mengalahkan raja yang zalim, yang gagah berani, yang besar jumlahnya, pasukannya luar biasa. Itu berhasil dikalahkan, bahkan si Raja Jalut yang zalim berhasil dibunuh oleh Daud, ya. Dan kata berapa banyak kelompok yang kecil sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah ada di dalam rangkaian ayat itu. Suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Di Nabi Muhammad itu dengan Jibril alaihissalam itu punya hubungan yang sangat indah dan menarik, gitu ya. Yang hubungan indah dan menarik itu ternyata Masya Allah ada banyak pelajaran yang bisa kita gali. Kalau ada yang ingin menggali, gitu ya, Nabi Muhammad itu kalau ketemu dengan gurunya yaitu Jibril alaihissalam itu apa saja yang dilakukan. Karena ternyata kadang-kadang Jibril yang bertanya. Suatu hari Jibril yang bertanya, bukan Nabi Muhammad yang bertanya, Jibril alaihissalam yang bertanya. Pertanyaannya adalah kaifa ta'udduna ashabakum fi Badr? Muhammad, menurut kalian bagaimana kalian menganggap sahabat-sahabatmu yang ikut perang Badar? Perang Badar adalah perang yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad sahabat-sahabatmu yang ikut di dalam perang Badar? Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, khiyaruna, mereka adalah orang-orang terbaik kami. Kemudian Jibril mengatakan, dan begitulah pula kami menganggap para malaikat yang ikut dalam perang Badar juga malaikat-malaikat terbaik. Karena di dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan malaikat yang langsung dipimpin oleh Jibril, dan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, dalam surat Al-Anfal. Ketika kalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian dan Allah mengirimkan untuk kalian 1000 malaikat yang berbaris. Ini langsung dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Jadi di perang Badar itu sebenarnya banyakkan jumlah malaikatnya daripada musliminnya. Karena musliminnya, lihat menariknya, jumlah musliminnya sama dengan jumlah pasukan Talut ketika berhadapan dengan Jalut. Hanya 300 sekian belas. Tapi di perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya yang dalam surat Al-Anfal dinyatakan jumlahnya 1000 malaikat. Jadi kalau musliminnya hanya 300 sekian belas, ya ada beberapa pendapat ulama ada 300 sekian belas ditambah 1000 malaikat. Berapa jumlah musuh muslimin saat itu? Ya orang-orang kafir Quraisy jumlahnya di 1000 orang. Ada 1000 orang, jadi 300 sekian belas lawan 1000 orang.
Ya, sebagaimana pasukan Talut dengan jumlah yang seperti itu menang melawan Jalut, maka begitu juga Allah memberikan kemenangan yang sangat gemilang pada pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan musuhnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini kata Izzah, makanya catatan penting pertama ya buat generasi muda kita, bagaimana mendidik generasi, mendidik anak-anak, mendidik keluarga-keluarga kita, mendidik calon-calon suami, calon-calon istri, calon-calon ayah dan bunda. Bagaimana mendidik generasi, karena ternyata dari kata izzah, dari generasi izzah bukan imma'ah, artinya bahwa generasi izzah itu yang pertama kali kita dapat langsung adalah bahwa generasi izzah itu kepeduliannya bukan pada jumlah, tapi pada seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dekat, Allah izinkan, biiznillahnya dapat, dengan izin Allah dapat, maka tidak peduli berapa jumlahmu, Allah akan berikan kemenangan. Dan tidak peduli seberapa besar musuhmu. Itu generasi izzah, ya, generasi izzah dan bukan imma'ah, bukan ikut-ikutan.